Gimana? Pripun? Itu masalah hukum Pak Kiai. Ye. Hukum itu sesuatu yang nggak tahu itu berarti kan nggak kena hukum ya Pak Kiai. Iya nggak tahu. Nah artinya begini Pak Kiai. Kalau misalnya di peternakan itu ya ayam apa itu kan yang bagi yang pengusaha mungkin non muslim Iya. itu kan pakai mesin ya. Mungkin nggak mungkin Bismillah kan nggak mungkin lah. Ye. Sedangkan kita nggak tahu. Nggak tahu. Berarti secara hukum berarti halal dong. Ye. Dia kalau nggak tahu. Nggak tahu. Andai kata info itu udah nyampe, kita tahu informasi gitu. Oh ternyata ini proses penyembelihan ini pakai mesin tek gini, langsung busuk mati. Itu gimana Pak Kiai? Menerapkan hukum itu Pak Kiai. Setelah kita tahu, tadinya kan nggak tahu. Yang lalu dimaafkan. Begitu tahu, kena hukum. Hukum. Oh yaudah, makasih. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Cukup. Mas Kris ada yang mau ditambahkan lagi? Jadi gini, kayak nyambung dengan Pak D ini tadi. Kita kan nggak tahu. Iya nggak tahu ya. Yang motong kan di pasar. Kita jajan, kita beli, beli. ya kan? Nah kita nggak tahu. Ini yang motong tadi itu Siapa ya? pakai Bismillah apa enggak? Gitu. Cuman kan ada informasinya kalau biasanya di pasar apa motongnya pakai mesin itu nggak pakai Bismillah. Bismillah. Terus kita tahu-tahu jajan lah, misalnya ke warteg makan lah ini. Kita nggak tahu itu hukumnya gimana Pak? Kita cuma tahu info kalau ayam ini motongnya pakai Bismillah. Karena bareng-bareng rame-rame di pasar. Dan kebanyakan memang nggak pakai Bismillah. Potong mereka cuma potong karena profesional kerja. Iya. Gitu kan. Ya cepet potong. Nah kita penikmatnya ini gimana gitu? Hukumnya gimana? Ya. Iya. Masalah tahu dan tidak tahu nih kan ya. Saya pernah ke Bali. Ya. Kita di Sanur itu di tempat kuliner. Itu ada tukang bakso tulis ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Muslim. Iya. Gitu ya. 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 Nah, kita juga nggak tahu motongnya. Ya kan? Iya. Kita hanya tahu oh ini yang jual Muslim. Pakai Bismillah. Halal. Yang kita kedepankan apa? Kita nggak ngeliat motongnya. Sapinya juga. Husnuzon. Kayak sekarang. Yang rame itu fried chicken sebetulnya. Dari dulu fried chicken. Ye. Terutama yang apa itu? KFC. KFC kentang Itu rame. Soalnya non muslim Ya kan? Amerika. Bagaimana orang pada bangga-bangga ya kan? Iya. Ketika bisa ulang tahun tuh di KFC. Gitu kan? Iya. Nah, sementara kaum muslimin mempertanyakan yang nyembelih siapa? Kan Amerika katanya itu kan. Iya. Hmm. Itu Nah, itu. Nah, ini kan kalau memang benar dan terbukti memang di sana itu, kan kita juga nggak menyaksikan waktu proses penyembelihannya. Ye. Harusnya yang memberikan kabar itu memiliki bukti. Iya. Jangan suudon gitu lah. Bisa aja seorang Cina itu karyawannya kebanyakan orang Islam. Ye. Bisa aja yang melakukan penyembelihan orang Islam ya pakai dengan atas nama Allah otomatis. Kalau kita secara hukum dikebiahuyah pada sini itu jadi apa kehidupan ini jadi nggak harmonis. Ye. Di saat kita tidak tahu, ya kan non kita kan nggak tahu. Ye. Apa zaman nanti mengkono curiga terus nih. Mungkin daerah wong Hindu. Kaliran kan yang Bali. Ye. Apa-apa kudu ini dhewe. Nah, ini kan masalah. Ah, gitu. Jadi Nuzan. prasangka baik lah. Ini saja wong sing rayane ya wong Islam. Karyawane ya wong Islam. Masa wong Islam ora ngerti, ngono kan? Haram. Nah, khusnudonnya di situ. Tapi kalau nek suudon bikin susah hidup sampean dhewe. Kok sampai kita terjalan. Zaman Indomie gimana sih Indomie? Ye. Rame mengandung minyak Babi. terus sampai sekarang dikonsumsi. Ajinomoto. Bagaimana menghukuminya? MUI juga menghalalkan itu ada label halalnya. Loh,
MUI itu Majelis Ulama Indonesia, seluruh Indonesia itu ada majelisnya. Nah, kembali kepada kita, nek sampean mengedepankan suudon, sesuk-sesuk meneh ora usah tuku ayam potong. Pelihara ayam disembelih dhewe. Ngono, Cel. Itu solusi. Pripun, Mbak? Betul enggak? Orang yang nggak tahu nggak kena hukum, makanya hukum kita juga kalau orang gila nggak dihukum. Karena nggak tahu. Hah? Nah, karena nggak tahu. Contoh, ini lagi rame nih sekarang di lingkungan kita. Kan? Pelecehan terhadap 8 anak katanya ya. Nah, sama polisi dikeluarin. Begitu aja. Nggak ada proses apa-apa. Nah, alasannya katanya nggak ada bukti, padahal udah ada pengakuan. 8 kali ngakunya ya. Ini menurut keterangan yang saya dengar. Saya kan nggak ikut itu. Kedua, keterbelakangan mental alasannya. Gimana orang mentalnya keterbelakangan mental tapi jualan? Iya kira-kira. Diculno karo polisi dari kemarin. Padahal nggerebeknya wong sak kampung yang nggerebek. Wah, ngumpul-ngumpulan. Diculno polisi saja. Anak di bawah umur 6 tahun, 5 tahun, ada satu yang gede 13 tahun katanya. Menurut laporan-laporan yang masuk. Digerebek, ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, diculno. Alasannya, satu, tidak ada bukti. Wis ngaku kok golek bukti, wong wis ngaku. Pelakunya sudah ngaku, katanya. Menurut berita yang saya terima, 8 kali. Alasan kedua, keterbelakangan mental. Dicolong gitu aja. Gimana kira-kira? Nah, jadi keterbelakangan mental karena ketidaktahuan, ketidaksadaran, tidak kena hukum. Makanya sekarang saudara kita yang primitif di tengah hutan, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada dai yang tabligh ke sana, kira gimana? Nah, tadi tamu ini sampean kemarin suruh ke sono, ke itu Papua. Oh, ya terus di itu tuh anak dalam Sumatera, Jambi, yang di hutan-hutan itu keren tuh kalau bisa dakwah di situ. Nggak ada, belum ada ulama ke sana ya? Iya. Nah itu. Tuh. Jadi gitu Pak Tarso, kira-kira Pak Tarso. Gitu, Pak. Bagaimana sikapnya? Bil hikmah, husnudon, nun, hanya Allah yang tahu. Iya, dan itu saya sepakat lagi. Sepakat dalam artian begini, ada suatu hadis atau ayat saya kurang tahu, cuman infonya aja gini. Sesungguhnya Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Nah, itu. John Kalau itu sangkanya baik, ya prasangka. baik, Iya. jangannya gitu. John itu prasangka. Iya, itu sepakat karena ada ayat itu. Iya. Itu tahu hadis apa kurang tahu saya. Iya. Al-Quran juga ada. Iya. Tadi Bu Kasiro minat John. Jauhlah kalian tentang prasangka. Oke, bagaimana? Mau Gimana? ini? Masih ada yang mau didiskusikan atau yang jadi unek-unek mau dipertanyakan? Monggo. Cuma nanya lagi satu lagi. Monggo. Masalah pemotongan ayam itu kadang ada doa yang dijamak itu gimana itu? Doa di jamaah. Iya maksudnya motong sekali doa untuk Semua. seterusnya. Itu gimana, Pak? Tanya yang ahli pakainya. Ribun. Saya pernah dengar dari Iya. Iya. Satu kali bismillah, brebet. Iya betul. Jamaah ayam mati semua. ada jamaahnya. Saya maksud itu kebanyakan orang motong karena kerja cepet ya. Dari awal Itu tadi yang saya. Seribu ayam cuma ayam pertama yang digedor. Ini ada itu tadi ayam atau kambing ya. Kan yang suka dimasak bukan cuma ayam ya. Ada juga kan burung. Burung. Burung itu ada yang diternak. Ada yang dapatkan dari berburu. Baik ngetepil, selepetan maupun bedil. Iya. Oke. Kapan pernah nyelepet burung? Saya buru, Pak. Hah? Buru. Berburu. Mati. Mati. Dimasak ora? Masak. Nah,
Dibeleh apa ora? Enggak. Enggak. Haram enggak? Haram. Ya kan? Sehingga ada tata cara, Pak. Kalau binatang buruan supaya tidak haram. Karena bisa jadi dedak mati. Iya. Nggak sempat nyembelih dong. Iya. Padahal harus sembelih kan. Iya. Nah, nyelepetnya niat nyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Tewes, wih kena ndase, plek mati. Halal apa haram? Halal. Halal tuh. Halal tuh. Kenapa? Atas nama Allah. bedil. Bismillahirrahmanirrahim. Das. Ceblok ning kali, bles. Mati. Halal? Hal? Halal. Halal. Haram. Haram. Kenapa haram? Dikhawatirkan itu burung mati bukan karena sembelihan kita, tapi mati karena kelelep. Iya. Bagaimana dengan bismillah yang jamak? Masih mau pakai inamal amalu biniat? Makanya sampan besok nek arep neng KFC tuku ayam siji, ayam negeri sing murah. Nyembelih bismillah. Saya niat nyembelih bismillah itu jamak sama ayam yang di KFC. Aman. Dan semua pengkonsumsi aman kalau itu bisa. Pripun, Mbak? Bakal ini pripun? Oh, nomen. Tapi ya emang mas seru, emang harus dipertanyakan daripada jadi unek-unek. Iya. Itu pripun, teman? Iya bener, sering dengar gitu emang bener. Langsung dari Ya. ada yang Sering dengar nih saya juga. Itu loh. Bukan nih ATP aku ya orang tahu. enggak tahu. Aku biar nih ngomong double tick ngomong. Double stick. Makanya sampai sekarang saya nggak mau nyembelih. Iya, iya, iya. Bukan nggak bisa, tukang kayak. Kalau saya buru, Pak. Memang kan hobi saya buru. Sampai bedil itu saya Jadi senapan begitu itu kalau sampai hukum punya- pakai, Mbak. Hukum pakai Binatang buruan. binatang buruan. Oke. Ayo silakan, monggo. Ya, Pripun? udah. Terjawab Pak Tarso? Mangan. Oke. Ini bilik mana namanya? Bil hikmah, iya. Cari kearifan mah. Iya, cari kearifan. Ya, Ojo kaku, ojo Cep. kaku. Ojo kaku. Ini Sepakat. udah. Sepakat. Dilanjut ke yang itu tadi, Pak. Apa itu? Anjing. Hah? Oh, Anjing. ada pertanyaan tadi. Anjing. 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 Anjing itu itu- tidak dinas di dalam Al-Qur'an sebagai binatang yang haram untuk dikonsumsi begitu, Pak. Terus Andri tadi coba nyari di hadis Nabi itu cuma anjing peliharaan ya. Iya. Tentang mengkonsumsi dagingnya itu nggak dinas gitu ya. Iya. Nah, itu menurut Pak Yai gimana masalah daging anjing ini? Ada macam-macam ya. Nah, Sumber hukum. iya. Ya, umumnya yang ramai memelihara anjing kan, ya kan? Sampai orang membenci anjing. Iya. Ya kan? Nggak suka sama anjing. Kan itu ciptaan Allah juga. Iya. Kenapa nggak suka sih? Kenapa membenci? Sekarang kalau saya membenci jenengan itu membenci yang ciptakan sanjengan ora? Iya. Oh iya. Elek iki kene. Weh, masa Allah menciptakan sesuatu yang jelek? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dia yang membuat baik segala sesuatu yang diciptakan semua baik. Kembali masalah anjing. Sekarang kita tanya, jeleknya anjing di mana? Tadi pemeliharaan kan, kalau melihara anjing kenapa? Melihara anjing tadi gimana? Tadi yang bacain hadis Abu Hurairah apa siapa tadi itu? Anjing. Memelihara anjing kalau kecuali buat berburu Iya. atau Ya, Wah, habis. artinya memelihara anjing kalau untuk berburu atau jaga rumah mungkin Iya, iya begitu. boleh dong, Boleh. baik dong. Baik. Tapi yang nggak baik apa tadi itu? Tentang anjing. Oh, siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, Ya. maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 kiroh setiap hari.
pahalanya berkurang berarti rahmatnya ndak ada. Iya. Ya. Berkahnya kurang. Adapun memelihara anjing tanpa hajat. Terus alasannya apa? Kok sampai segitunya itu? Terus sokeh apa tidak kan gitu kalau hadis itu? Iya. Ya itu masalahnya. Kalau sokeh, alasannya apa kok sampai pahala orang yang memelihara? Saya misalnya, saya orang muslim, ya, saya punya peliharaan anjing karena saya sayang. Kan kita suruh menyayangi apa saja. Rahmatan lil alamin, nah anjing bagian dari alam, ah. Iya. Kita sayang, kita urusin, ya kan, kita rawat, kita jaga lah. Sekarang yang jelek tentang anjing itu apa? Loh, Kayaknya sih kalau yang jelek kayaknya nggak ada Pak. Bahkan satu-satunya binatang yang masuk surga anjing Pak. Malahan. Kalau saya Ada. boleh, saya boleh jawab Pak. ya. Jadi kalau menurut hadis Nabi bahwa anjing itu memiliki najis. Najisnya itu disebut dengan najis mughalazo. Ya. Najis mughalazo itu hanya bisa dibersihkan dengan basuhan air dan tanah atau pasir. Seperti itu. Jadi yang dari sisi fikih yang tidak baik itu adalah najisnya anjing seperti itu Pak Yai. Oh itu ya. Ye. Oke. Apakah lantaran najis mughaladoh yang ada pada anjing yang itu masih bisa dicuci walaupun dengan 7 kali mencuci, Ye. itu membuat kita lalu membenci anjing, Ya nggak boleh. tidak suka anjing? Harusnya enggak. Apa gara-gara najis yang ada di air liur anjing yang disebut mughaladoh itu, Iya. terus kita menganggap lebih mulia dari anjing itu? Boleh kita sombong? Nggak boleh. Boleh saya cerita? Ini keren ini. Iya. Ada seorang ulama. Satu riwayat yang mengatakan beliau waliun min auliyaillah, salah satu wali daripada wali-walinya Allah. Namanya Yazid Al-Bustami. Yazid Syekh Yazid Al-Bustami. Berjalan, pakainya gamis dong kan orang sono. Heeh. Melihat ada anjing melet men, disingkat sambil begini. Nah, orang-orang arif itu memiliki kepekaan dan kelembutan, kesadaran yang tinggi, sehingga dia peka. Dia mendengar ada suara. Jadi, kenapa engkau lompat menghindar aku? Kenapa kamu begitu membenci padaku, menjauhi aku gini? Apa karena aku najis? Ketahuilah wahai Yazid, najis akibat air liurku masih bisa dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah tadi gitu ya. Iya. Artinya najis anjing masih bisa disucikan dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tetapi ketahuilah Yazid Bustami, najis kesombongan yang ada di dalam hatimu itu tidak akan bisa disucikan walaupun pakai 7 air laut. Bahkan dijoki 7 air laut yang sama, nggak bisa bersih. Najis kesombongan yang dalam hatimu itu. Wah, tobat Pak, istighfar itu Pak. Oke ya. Ye. Kita kadang-kadang ya selalu yang jelek-jelek, yang najis itu selalu keluar. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih kamu masih berdebu. Jangan nambah-nambah tebalnya debu-debu itu dengan membenci makhluknya Tuhan. Bukankah misi kita rahmatan lil Alamin. satu itu. 2, memelihara, bukan mengonsumsi kan? Artinya begini, kalau boleh cara global, orang yang memelihara anjing bukan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, Ye. misalnya, itu tidak ada rahmat yang masuk. Oke. Apakah malaikat rahmat itu pengecut? Sehingga takut sama anjing. Sehingga sama anjing aja takut gak mau masuk. Ye.
Ayo. Kedua, mana yang lebih parah? Anjing yang suka menggonggong dengan orang yang ada di dalam rumah tangga itu hidupnya di dalam rumahnya saling jenggong-jenggongan. Suami jenggongin istri, istri jenggongin suami. Mana yang lebih baik? Jenggongan anjing apa jenggongan? Jenggongan anjing itu membantu kita karena apa? Dia melihat orang nanti gak dikenal. Tapi kalau yang kenal enggak, apalagi yang suka ngasih daging. Sama orang yang jenggong-jenggongan terus. Nah, rumah tangga yang isinya jenggong-jenggongan terus telah membuat malaikat rahmat tidak menurunkan rahmat, bukan takut. Nggak ada rahmat turun di dalam rumah itu. Ada masalahnya. Kenapa lu jenggong-jenggongan terus? Lebih mulia mana sama anjing yang gonggong tadi? Itu mestinya hikmah yang bisa diterima, pelajaran buat kita. Itu namanya siloka. Ayat kauniyah. Yang harus kita pelajari dan kita baca. Kenapa? Jangan membuat hukum yang nggak ada sebab dong. Masa di pahala dikurangin tiap hari, lama-lama entek no. Iya nih tiap hari dapat pahalanya orang. Orang nggak ngapa-ngapain pahala apaan? Nah iya, oke iya kalau memang gitu sebabnya apa? Tolong Beb. Beb. Sesama makhluk Tuhan. Betul enggak? Nah, kita sama-sama cintai Gusti Allah. Oke, itu Mas Chris. Bisa dipahami nih? Bisa. Ya udah monggo diperluas sendiri sesuai dengan penalarannya masing-masing. Ilmu Allah luas. Saya tanya anjing itu karena memang saya melihara anjing, Pak. Ya. Saya melihara anjing. Karena memang saya butuh. Karena di sana kan ada sedikit peternakan, jadi ya jaga. memang malam kalau nggak ada anjing kita nggak tahu siapa yang Nah, datang. itu kan dibolehkan. Makanya saya pertanyakan sebagai gitu. Karena kan ada yang ngomong melihara anjing gua nggak boleh, kapan lagi makan. Itu kan malah saya pertanyakan. Iya. Saya tanya karena saya ngalami, saya ada anjing. Iya. Punya ya saudara saya. Buat jaga. Kalau saya tujuannya mau Untuk berburu boleh. Boleh. Dan dagingnya termasuk haram atau halal itu, Pak? Nah, ada nggak di Quran yang mana daging anjing itu haram? Nah, itu ahli fikih no. Kamu ngajarin. Gimana? Pak kali ini. Bertaring kali ya itunya ya. Ya iya lah. Ya, Kang. Pripun? Yang ada lahmal khinzir. Lahmal khinzir. Lahmal kalbi nggak ada itu soalnya. Kan ahli ilmu, serahkan ahli hikmah. Main pingpong ini, main pingpong. Main pingpong. Satu backhand, satu forehand nih kan. Gini, tadi ada diantaranya lahmul khinzir. Diharamkan ya. Alasannya karena kotor kan? Karena kotor. Kotor babi itu. Iya. Ya. Bahkan setelah diteliti karena babi itu banyak mengandung cacing pita. Ya, cacing pita. Itu ya, yang katanya cacing pita itu tidak bisa mati walaupun dipanasi dengan suhu 100 derajat Celcius. Sekarang bagaimana dengan anjing? Iya. Menurut anjing itu kotor apa tidak? Kalau kotor apanya? Air liur. Sekarang udah canggih. Ya kan? Karena apa? Dikhawatirkan mengandung rabies. Iya. Sekarang kalau ada sesuatu yang bisa mensterilkan gimana? Apakah jadi haram? Apa jadi halal gitu? Sama babi nih judulnya nih. Enggak, masalahnya kan enggak ada ya haramnya kan? Nggak ada. Sama kayak ganja. Ganja ada di Quran namanya. Nggak ada. Ah itu. Kalau minuman keras mungkin bagian dari khamr. Bagian dari Homer. Narkoba mungkin sejenisnya ya. Itu pun enggak ada, yang ada khamr. Khamr terus diilmiahkan menjadi alkohol. Nasi mengandung alkohol, kurma alkoholnya tinggi, anggur alkoholnya tinggi. Tape Alkoholnya tinggi. itu. Kalau memang khamr itu haram, nasi haram. Ada alkoholnya nasi itu. Sekian persen ada ya. Ada. Kurma dan anggur itu lebih banyak khamrnya.
Di Quran ada. Cek aja apa kurma mengandung alkohol atau khamr. Kurma, anggur ada. Tapi tidak diharamkan. Kenapa jadi haram? Karena diproses untuk kepentingan hawa nafsu. Lanjutannya ya. Berapa, Pak? Diproses untuk hal-hal yang negatif. Berapa? Apa tuh? Komar. Homer. Anggur. Terus yang kalau yang daging anjing tadi Tadi daging anjing tadi ini masih belum menjawab pertanyaan Mas Kris ini kayaknya. Di Quran tidak ada kan? Tidak ada. Iya. Di Quran tidak ada. berarti boleh. Ya masalah boleh dan tidaknya ahli fikih itu mengenai bahasan fikih. Iya. Apakah punya ciri tersendiri gitu hewan yang tidak boleh dimakan? Apa buas bertaring gitu nggak? Soalnya yang makan banyak. Bahkan di tempatku itu Gimana sih? sate jamu. Kan bertaring ya gitu ya. Sate apa? Jamu. Ya kan kan kayak Penghangat badan kalau ini. Kalau di gimana tuh? Banyak. Di Sukoharjo juga banyak. Sidoarjo, Klaten. Malah kadang yang jualan pakai kerudung ya. Dan itu mah. Oh iya. Hah? Tempat saya Pak Haji yang jualan. Hah? Haji. Tuh, yang jualan haji malah. Masa haji nggak tahu? Haji. jualan. Punya apa sih ya? Makanya saya pertanyakan itu. Itu kalau nggak salah sumber hadisnya Abi Hurairah ya, tapi tidak menspesifikkan. Iya. Semua hewan yang bertaring, berkuku panjang dan dinas sebagai hewan buas, dinyatakan itu adalah hewan buas, maka dinas sebagai nas diharamkan dagingnya. Hadis. Hadis. Nah, yang kan kan udah nanya itu soke apa? Nah itu masalahnya, itu soe pedoib. Nah, iya. Apa Kan asal itu di kabarnya dari orang kan. kabarnya dari orang. Kembali Al-Quran lagi. Dari Al-Quran pun tidak ada gitu kan, yang menyatakan bahwa hadis itu. Tadi kan udah disebutkan. Iya, anjing itu orang nggak ada ya. Kalau kita kembali ke Al-Quran, berarti Allah itu menciptakan makhluk di dunia itu nggak ada yang sia-sia. Iya. Itu aja. Cuma saya Ada begini. manfaatnya semua. Dan yang dinas haram pun masih dibolehkan. 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 Nggak ada yang sia-sia. Bangku itu untuk berarti kan boleh dimakan Kalau artinya kita kan. kembali ke Ya. Al-Quran. Ayo Mas, iya Mas. Enggak. Kalau saya sepakat sama pernyataan Pak Tarso tadi di awal. Ketika itu kita tidak dapati di Al-Quran, tidak kita dapati di hadis, kemudian yang membuat kita jadi ragu, tidak, tinggalkan. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu. Nah, sehingga kamu yakin. Gitu. Kalau di dinas itu nggak ada, terus kita jadi ragu-ragu ini halal apa haram, tinggalin. Udah, kita naskan itu sudah kita tinggalkan. Itu Saya nggak haram. pernah baca hadis Itu. al halalu bayyinun Nah, wal haramu bayinun. wa bainahuma mutasyabihatun. Subhatun. Ya. Yang halal itu udah jelas, di Quran itu halal jelas, yang haram juga jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang subhat, meragukan. Nah, sebaiknya yang hati-hati, yang meragukan tinggalkan aja lah. Ya. Sepakat sama Pak Tarso. Ya, sepakat Pak Tarso. Seluruh Pak Tarso. mumpung masih anget Pak Yai. Masalah anjing ini menarik ini. Iya. Masalah menarik, tapi temanya nggak di situ. Begini Pak Yai. Kita memang sepakat menyayangi semua ciptaan Allah. Iya. Tapi saya dengar informasi pengecualian. Pengecualian. Ada binatang yang boleh dibunuh itu Pak. Boleh. Nah, itu diantaranya apa itu Pak Yai? Terus kan ada hukum sebab akibat. Nah, itu mohon penjelasannya. Dan apa aja yang boleh dibunuh? Yang dianggap membahayakan. Yang dianggap membahayakan. Kenapa tadi binatang yang bercaling dan berkuku tajam, kalau dia jangan dimakan, karena itu termasuk membahayakan. Nah, dicakar yo luka tenan. Nah, digelaut yo ini tenan kan gitu. Iya. Ya kan? Makanya kalau memang ular kalau membahayakan, ya bunuh nggak apa-apa. Makanya membunuh ular boleh. Boleh. Kalau dianggap membahayakan karena dia binatang berbisa. Tidak semua orang bisa menjinakkan ular loh. Iya. Bahkan Ya, nanti buat itu tenan. penjina ularnya Bisa mati. Penari ular itu mati di panggung banyak. Banyak. Pemelihara Penari ular. Iya. macan aja bisa dimakan macan. Iya. Gitu. Ya kan? Boleh. Justru kita membunuh dia karena kasih sayang juga kepada alam. Iya. Kan pilih mana? Bunuh sampean apa bunuh ulo? Ulo harus nyokot sampean. Kata aku ini bunuh kan, sayang karo ulo. Karena mungkin. Enggak mungkin. Jadi gitu kira-kira Pak. Iya. Termasuk, Iya kalau itu ya ada. termasuk tikus juga
Ya, kan merusak. Merusak. Berarti nggak berdosa Pak Nur. Kalau misalnya kita racun itu nggak berdosa. Menurut Tapi- informasi Pak Kiai ya. Buat Syahidiyah ada pengecualian. Oh. Ditolak wae kejahatannya. Bukan dibinasakan. Oh, oke. Karena akidahnya rahmatan lil. Amin. Penyesuaian alam. Penyesuaian. Ya. Kenapa? Sampai-sampai nek loro aja ngombe obat. Nah, Betul racun. Sebaik-baik obat itu racun. Racun. Racun itu punya sifat Membunuh, hancurkan. yang merusak. Rusak. Satu, kalau diminum sesuai dosis, Iya. ada makhluk Allah yang dibunuh. Iya. Namanya bakteri. Dan kita juga butuh bakteri itu. Virus. Ya. Tapi kalau diminum lebih dosis, sampean sing ngombe mati. Iya. Jadi sebaik-baik obat adalah racun karena menasibkan membunuh. Ya kan? Ketika kita minum ada makhluk Tuhan bagian dari alam yang sama binasakan. Nah, makanya konsep Syahidiyah jangan membinasakan makhluk Tuhan, tapi ditolak. Anak itu rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing loro. Ada kidung mantra perlindungan di waktu malam. Teguh ayu luputa ing loro. Luputa bilahi kabeh. Jin setan datan urun. Enggak mau ganggu, kenapa ditolak? Jin setan datan purun paneluhan tanono wani. Teluh tenung santet sihir ora wani, Pak. Enggak dibinasakan, tapi dia tertolak. Kembalikan. Itu syahid. Syahidiyah. Nek rumangsa wong Syahidiyah, wah mumpung oleh bunuh terus tikus jepotan pateni wae. Saya alhamdulillah sampai sekarang Pak mateni nyamuk mikir-mikir Pak. Saya pribadi. Dan saya sering ribut dulu itu sama ibunya anak perkara nyamuk. Aku dulu buka baju loh Pak. Memang saya nggak suka kipas angin. Gitu. Gimana bus, obat nyamuk apa bak jam ribut. Ojo. Masak ke. Kenapa? Coba kalau sama jadi nyamuk. Nyamuk itu ditakdirkan oleh Allah rezekinya ada di tubuh kita, darah yang mengalir itu pun darah kotor Pak, bukan darah yang segar, darah yang kotor yang diambil nyamuk itu. Tujuannya Allah tuh sayang sama kita. Makanya alhamdulillah sana namanya kena kudus kurang enggak Pak, karena darah kotornya disedoti karo nyamuk. Dan bayangkan nyamuk nasibnya hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, resikonya mati. Tego-tegone lho sampean. Wong sampean dadi nyamuk ora nongso. Tur lapak satu-satunya ada di tubuh kita. Kalau seandainya lapak rezekinya nanti air embun mungkin yang rumput-rumput aja lah. Dia mengambil haknya di lapaknya sampai usir. Betul enggak? Nggih. Patah ini. Niku rahmatul alamin, Pak. Ya ditolak aja. Mudaratnya yang ditolak. Padahal itu nek sampean nengno ngene. Nyut itu kan tadi perutnya kempes, Mak. Nyut metuntung gak direng ngono, Pak. Pantatnya gak direng, Pak. Itu darah kotor itu. Entuk, ireng. Daripada sampean bekam. Loh digigit nyamuk ae malah tapi sampean malah golek tukang bekam. Malah bokco cari iku lintah. Darahnya sampai ngono. Iku gendeng, tapi akar nyamuk galake pol. Malah moro ning wong njaluk dicokot, Lintah. gendeng po. Betul enggak? Allah itu sudah takdirnya enggak pernah salah. Diciptakan nyamuk nggo nyedot darah kotormu. Nih, plek. Ngono iku Pak kadang Pak wis kuwareken meneng ae kok glundung karepe dhewe, Pak. Makanya kadang-kadang kita tidur tanpa sengaja, kiri kita merah. Ada itu yang ketindihan kita. Tapi kan nggak sengaja. Ya kan? Kalau sama nusir, muni Pak.
kancane dijak. Iya, Demo. Mungkin banyak. Sampeyan umpama sampeyan rezekine ning kaki 5, tiba-tiba diobrak-abrik karo satpol kira piye? Demo. Ora kare iku ning kene. Betul ndak? Iya. Utawa ana preman sing iku. Marah sampean. Ajak kancane. Engko sampean turu malah colong. Iku sifate menungso saking serakahe, ya kan? Engko nek wis dicolong baru ikhlas. Nek memberi dengan ikhlas sih angel, tapi nek dicolong baru ya udah deh kita ikhlasin aja telat. Kalau mau ikhlas ya dengan ikhlas. Dicolong baru ikhlasin. Itu menungso, Pak. Gambarane nyamuk, makanya itu dijadikan tamsil di Quran. Inna woha la yastakhli ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqoha. Inna woha la yastakhli, sungguhnya Allah tidak segan-segan. Ayat riba jika Allah itu membuat masalan, misal, perumpamaan ma ba'udatan, apa yang ada pada nyamuk. Fama fauqoha atau yang lebih rendah lagi bukan dari nyamuk. Tidak masalah. Ada pelajaran, ada manfaat buat kita. Itu. Iya. Dalam hal ini terus terang saya sepakat, Pak. Sepakat Karena ada di dalam Al-Qur'an itu. Ada emang ada. Dan favorit ayat saya itu. Al-An'am 116. Kebanyakan orang itu kebanyakan, Pak. Tapi kan tersesat di jalan Allah. Lagi-lagi sedikit orang berarti selamat. Saya sepakat. Sahid kan karena Iya, menyaksikan. iya, makanya Karena saya sepakat menyaksikan, itu. Pak. Sudah kalau karena memang ada di Nyata kan? Nyatanya memang manusia daripada memberi dengan ikhlas lebih baik dicolong baru biarin deh kita itu udah bayar polisi segala itu. Iya. Baru ikhlasin. Walaupun janggal, saya sepakat. Sudah. Oh, aku sepakat. Saya dia ya. Oh, ya mumpung ditakoni, engko terus mumpung potang pateni wae. Iya, emang kebanyakan orang gitu sih, Pak. Iya. Sobat nyamuk kasih ini sedikit orang yang nggak begitu, dan itu yang selamat. Ini orang banyak, gimana suruh selamat? Agama itu yang ditawarkan keselamatan. Keselamatan. Jangan ikutin. Kalau ada orang aja beragama tidak membawa kita sejahtera dan selamat hidupnya. Jangan. Apa yang beragama susah? Primen? Ayo monggo dilanjut. Terjawab sudah. Dijawab sudah. Karena memang rujukannya ada semua di Al-Qur'an. Ada semua di Ya, Al-Quran. intinya kan di situ kan. Oke. Gimana? Ya udah. Lanur, Mas kali ini, Pak Kris, kata langsung cukup Ya, ini. cukup. Dia Ah. semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah malam hari ini diskusi yang panjang dari berbagai macam permasalahan unek-unek kita ini sudah dijawab bil hikmah sama Pak Yai. Alhamdulillah. Malam hari ini sepakat ya kita sudah mendapat solusi nih ya. Sepakat. Sepakat. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk itu kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan, Monggo. ini NB, boleh dong suara? BB. Monggo. Karena dari tadi yang diomongin masalah daging babi, Oh iya. ya kan? Iya. Daging anjing, Iya. ayam, Ye, ya kan? Didek. tidak. Ya, udahlah sekarang wis pokoknya apa anane kita coba ada halal apa haram nanti. Kita buktikan dulu. Kalau yang lari berarti tidak mau menerima kenyataan. Ayo. Ayo. Boleh sekarang boleh. Ayo. Terserah. Mau dipanasin boleh. Boleh panasin dulu boleh. Baru kita bahas yang nyata. Iya. Jangan bicara yang nggak nyata. Enggak nyata. Alhamdulillah.